Babak baru konflik Rusia-Ukraina, Joe Biden ancam sanksi Vladimir Putin. Rusia kembali menerima peringatan keras dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutu barat atas konflik dengan Ukraina. Pada Selasa 25 Januari, Washington mengancam Moskow dengan sanksi yang lebih keras. Dikutip dari AFP, Gedung Putih menilai resiko terjadinya invasi Rusia ke Ukraina bisa terjadi dalam waktu dekat. Jika benar-benar terjadi, konsekuensinya disebut akan sangat besar dan bahkan bisa mengubah dunia. Potensi adanya kedekatan Rusia membuat Presiden Joe Biden menimbang untuk menjatuhkan sanksi keras kepada Presiden Vladimir Putin secara langsung. Ya, saya bisa melihat itu terjadi, ujar Biden ketika ditanya oleh wartawan mengenai penjatuhan sanksi terhadap orang nomor satu Rusia tersebut. Seorang pejabat senior AS yang menolak disebutkan namanya mengungkap, sanksi yang akan diterapkan pada Rusia akan lebih berat dibandingkan pada saat Rusia mencaplok Crimea pada 2014 silam. Sanksi-sanksi baru akan meliputi pembatasan ekspor alat-alat berteknologi tinggi AS dalam sektor kecerdasan buatan, komputasi kuantum dan kedirgantaraan, ujar pejabat tersebut. Yang kami maksud di sini adalah teknologi-teknologi mutakhir yang kami desain dan produksi. Memotong akses tersebut akan memukul keras strategi ambisius Putin dalam industrialisasi perekonomian Rusia, lanjutnya. Hal senada diungkapkan oleh sekutu-sekutu AS. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan, sanksi untuk Rusia akan jauh lebih berat dibandingkan yang pernah mereka terapkan sebelumnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, ia akan menghubungi Putin pada Jumat 28 Januari untuk meminta klarifikasi soal maksud dan tujuan Rusia terhadap Ukraina. Tak hanya Rusia yang menjadi target sanksi, Belarusia, kawan dekat Rusia, juga diancam dengan respon yang tangkas dan tegas apabila mereka membantu Rusia menginvasi Ukraina. Belarusia berlokasi di sebelah utara Ukraina. Jika invasi berlangsung dari Belarusia, jika pasukan Rusia ditempatkan secara tetap di wilayah mereka, NATO dapat mempertimbangkan kembali postur pasukan kita di negara-negara yang berbatasan ke Belarusia, ujar juru bicara Kemlu AS Ned Price. Pada Selasa 25 Januari, militer Rusia mengumumkan pelaksanaan latihan di dekat Ukraina dan di wilayah Crimea. Crimea adalah wilayah di selatan Ukraina yang diduduki paksa oleh Rusia pada 2014 silam. Latihan militer tersebut akan melibatkan 6.000 prajurit. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi latihan penembakan dengan jet tempur, pesawat pengebom, sistem anti pesawat, dan melibatkan kapal-kapal angkatan laut, armada laut hitam, dan laut Kaspia. Menurut informasi negara-negara barat, jumlah prajurit yang dikerahkan oleh Rusia di perbatasan Ukraina Utara, Timur, dan Selatan bisa mencapai 100.000 orang. Kami terus menyaksikan akumulasi dari kekuatan tempur yang signifikan, ujar juru bicara Pentagon AS John Kirby. Pengerahan pasukan Rusia dalam jumlah yang tinggi ini sudah berlangsung sejak November 2021. Itulah yang menjadi sumber kekhawatiran AS dan Barat akan potensi invasi ke Ukraina oleh Moskow. Barat terus meminta Rusia untuk melakukan deeskalasi situasi, salah satunya dengan menarik mundur pasukannya dari dekat perbatasan. Namun hingga saat ini belum ada pengurangan jumlah pasukan Rusia. Kremlin bersikeras membantah tudingan akan menginvasi Ukraina. Mereka justru menyalahkan Barat atas tensi tinggi di kawasan. Rusia pun menyusun proposal yang berisi permintaan dan desakan untuk Barat. Salah satunya adalah jaminan agar Ukraina tidak pernah bisa bergabung dengan NATO. Tetapi NATO memiliki prinsip open door policy yang mengizinkan negara potensial untuk bisa bergabung tanpa adanya paksaan. Amerika Serikat berjanji akan merespon proposal dari Rusia pada pekan ini. Rangkaian upaya diplomasi antara Rusia, AS, NATO, dan Ukraina masih terus berjalan, meskipun masih berujung buntu. Seluruh pihak terlibat berjanji untuk tetap berdialog untuk menyelesaikan konflik pelik ini.